pertama ya di Persik Kediri. Wah, Persik lagi ini ya. Jadi Persik itu langganan juara ya? Iya. 5 musim lagi. 5 tahun lah. Nah, ini masih punya cita-cita menjadi pemain Liga 1 sampai 5 musim ke depan ini ya. Persikmania, mana suaramu? Podcast channel Persik Official. Pada kali ini saya mengundang tamu istimewa, Kapten Persik Kediri. 2 musim menjadi kapten. Mungkin Persikmania sudah tahu siapa. Di samping kiri saya ada Faris Aditama. Faris, sehat Riz? Alhamdulillah. Salaman dulu Riz. Saya tahu persis perjalanan seorang Faris Aditama. Dari dia masih balita, saya sudah kenal dia. Riz, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Wid. Sehat. Faris ini pemain yang boleh dibilang pemain yang sangat luar biasa. Di usia 32 tahun dia masih fisiknya masih luar biasa dan masih bermain di Liga 1. Nah, Riz, Faris asli mana Faris ini? Asli Gurah Kediri. Asli desanya apa? Desa Gurah. Desa Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten. Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia adalah putra daerah yang membesarkan tim Persik Kediri. Nah, selain di Persik, dulu pernah main di mana? Pertama di Persidikap Di Persidikap Kabupaten. Berapa musim? 3 musim. Wah, suwi ya? Ya. Suwi ya. Faris, satu keluarga ada berapa saudara kandung? 3. Faris nomor berapa? Yang terakhir Yang terakhir ya, kakak cewek apa cowok? kakak Perempuan? perempuan, yang Perempuan. kedua laki-laki. Laki-laki, terus Faris Aditama ya. Ya. Faris ini sudah beristri ya? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Berapa anaknya? 2. 2 ya, saya kira belum nikah. Yang kedua maksudnya. Jangan 1 aja. 1 aja ya. Nah, Faris Aditama pasti punya sejarah sepak bola yang sangat panjang ya. Bermain sepak bola ini siapa yang mengajari dulu? Yang mengajari Dekat lapangan ya rumahnya ya? Wah, ya, itu. tetangga dulu yang Tetangga ya? di dekat lapangan di kampung. Pernah menimba ilmu di SSB? Pernah. Pernah ya. SSB apa itu, Riz? Triples. Triples ya. Berapa tahun di situ? Mungkin kurang lebih 5 tahun. Wah, ya lama kalau gitu ya. Dari awal posisi Faris ini apa? Di kampung, waktu di SSB, apa Mungkin posisinya? Pertama gelandang tengah dulu. Gelandang tengah ya, playmaker itu ya? Ya. Semacam itu ya. Ya. Terus posisinya sekarang apa sekarang? Kalau di Persik Sekarang ini? sayap. Sayap ya, jadi serba bisa ya. Ya. Pemain serba bisa. Di awal dia gelandang ya. Ya. Itu waktu bermain di mana jadi gelandang gitu? Ya masih junior. Masih junior ya. Pernah nggak menjadi pemain dulu itu kan ada sepak bola Persik U17 itu pernah nggak bermain di Persik di kelompok umurnya? Kalau saya belum pernah. Belum pernah ya? Pernah ya? Waduh, di Persidika pernah. Nah, Faris pernah nggak bermain di usia 17 atau Piala Suratin lah gitu? Ya, pernah ya? pernah. Itu ikut asosiasi PSSI mana itu? Kap atau kota itu? Kabupaten. Kabupaten ya? Kabupaten. Wah, jadi pengalamannya luar biasa sekali. Di saat kamu masih muda, pernah menjadi pemain Porprov ya? Iya. Itu Porprov kota apa kabupaten? Porprovnya kota. Kota, tahun berapa? Ingat nggak? Kabupaten dulu. Kota juga pernah ya? Kota juara kalau nggak salah. Nah, tahunnya lupa ya? Lupa. Itu dilatih oleh siapa? Waktu juara itu? Kalau juara itu Pak Kartowiono. Oh, Pak Kartowiono ya. Sama siapa? Sama siapa? Pak Agus Kapelo. Oh iya, kalau nggak salah
Porprov. Pelatih kipernya Pak Yoni ya? Ya, Pak Mantan Yoni. pelatih kiper Persik Divisi 1 tahun 2001. Jadi komposisinya itu head scoutnya Kartowiono, asistennya Agus Kapelo, pelatih kipernya Yoni ya. Itu juga mantan pemain Persik Kediri. Juara itu ya? Juara. Kamu nggak tahun berapa itu? 2003 kalau nggak salah. Oh, lama banget ya. Porprov ya, akhirnya itu prestasi pertama ya. Oke. Nah, di usia kamu yang sudah tidak muda lagi ya, sekarang sudah 32 tahun. Bagaimana nih menjaga kebugaran ini, Liz? Ya, yang pasti menjaga kebugaran ya makan yang bergizi. Dan yang paling penting adalah tidurnya tidak malam-malam. Itu sangat mempengaruhi ya kalau tidur terlalu malam itu ya. Ya. Terus untuk menjaga kebugaran selain makanan yang bergizi, tidur teratur, apalagi nih, Riz? Ya. Ini kan nggak ada sepak bola ini ya. Mungkin Faris latihan fisik sendiri atau bagaimana? Ya latihan di kampung sendiri ya. Sama bersepeda juga. Bersepeda ya, wah, goeser juga nih ya. Kalau goes ini rutenya mana yang sering datar-datar atau yang nanjak-nanjak itu? Ya di Klotok aja. Wah, ya, cukup jauh ya. Kalau rumahnya Faris ini kan sekarang tinggal di seputaran SLG ya. Dari Klotok cukup jauh lah. Rumahnya bisa mandi keringat ya. Apalagi ini kamu kan mainnya di level Liga 1 ya. Kalau dihitung-hitung ini pemain usia 32 itu mungkin nggak sebegitu banyak ya yang bermain di Liga 1 ya. Tapi Faris masih bermain, bahkan dipercaya menjadi kapten. Gimana, Riz, rasanya menjadi kapten tim yang punya sejarah besar ini ya? Mulai Liga 2 kamu kan jadi kapten ya? Ya. Itu gimana kok awal mulanya kamu ditunjuk jadi kapten ini? Ya mungkin saya yang paling senior ya di Liga 2. Mungkin pelatih sama anak nunjuk saya sebagai kapten. Dan berlanjut di Liga 1 ini. Terus menerus jadi kapten ya. Beban nggak menjadi kapten tim besar ini? Ya beban sih ada, tapi sudah terbiasa. Terbiasa ya. Karena Persik ini kan punya sejarah yang luar biasa. Kalau kita ngitung juaranya itu, wah, sampai dari 10 nggak cukup ya. Persik pernah juara Piala Gubernur 5 kali ya. Juara-juara yang lain. Juara Divisi 1 tahun 2001 ya. 2000 kita kan juara 2001. Juara 1 Divisi 1. Promosi 2003 juara Divisi Utama ya. Dulu kan Liga 1 kan Divisi Utama ya. Terus mengikuti Liga Champion Asia 2 kali. Di Jawa Timur yang ikut Liga Champion 2 kali hanya Persik dan Persebaya ya. Jadi bangga nggak nih menjadi bagian dari tim legend nih? Jelas sangat bangga sekali ya bisa membela tim tanah air, banggaan juga. Banggaan ya. Terus sekarang ini apa ya? Perbedaan waktu kamu masih muda dan sekarang boleh dibilang pemain senior ya. Perbedaannya apa ini? Perbedaannya ya mungkin dulu waktu muda banyak main senior ya yang kita contoh. Pasti mempunyai pemain yang kita contoh untuk bermain, dan sekarang harus memberi contoh untuk pemain-pemain yang muda ya. Faris punya pemain favorit untuk Indonesia waktu kamu masih junior, mungkin Faris punya pemain yang diidolakan lah, saya harus seperti itu. Ada nggak di Indonesia? Ada dulu, mungkin masih muda. Siapa pemain yang diidolakan Faris itu? Dulu saya suka sama permainan Basalosa. Basalosa ya? Dulu. Oke. Kalau di Persik sendiri, waktu kamu masih anak-anak kan Persik sudah ngetop ya, kamu usia 17 tahun, Persik sudah malang melintang di sepak bola nasional. Ada nggak idola kamu? Ada. Pada waktu itu yang vokal, mungkin musikan atau? Yang pasti
Haryanto itu. Haryanto ya. Haryanto ini juga legend ya. Oke. Faris ingat nggak kapan Faris bergabung dengan Persik Kediri awal mula? Awal mula Tahun tahun berapa? 2011. 2011 atau 2012 ya. Ya, Pelatihnya Pak Jayato. Jahartono ya. Manajernya Pak Sunat. Sunardi ya pada waktu itu ya. Bagaimana atmosfer pertama kamu menjadi bagian dari Persik itu, apa yang dirasakan? Yang pasti supporternya sangat luar biasa Luar sekali. biasa ya. Grogi nggak waktu menjadi pertama kali? Pertama pasti grogi, tapi Grogi ya? lama-lama sudah terbiasa. Lama-lama terbiasa. Setelah di Persik Kediri tahun 2011-12, kamu bermain di mana? Sampai tahun 2014 masih di Persik. Di Persik ya. Waktu Persik promosi itu ya masih di Persik ya. Masih Persik. Jadi lama kamu di Persik ya. Iya. Nggak terasa ya. Jadi 2011, 12, 13, 14 ya. Ya. Wah, itu lama banget. Terakhir 15 awal. 15 awal juga di Persik ya. Ya, terus habis itu 2014 kan Liga Super ya. ya, terus degradasi itu yang Degradasi karena masalah finansial. finansial ya. Nah, setelah itu Faris bermain di mana 2016 itu? 16 di Persepam Di Persepam 3 tahun. 3 musim ya. Ya, sampai 2017. Lama banget ini ya Faris ya Kediri Madura ya. Belum pernah membela klub-klub luar Jawa lainnya ya. Di luar Jawa 2018. Wah, iya ya. Martapura. Martapura ya. Dengan musim saja kan. Wah, pernah di Martapura. Tahun berapa itu? 2018. 2018 Persik berjuang naik ke Liga 2 itu ya. Dari pengalaman kamu di Madura, di Persik, di Martapura. Ya. Ini apa yang kenangan manis apa ini yang dari 3 klub ini loh ya? Punya kenangan yang indah di Madura, di Martapura? Ya mungkin kenangannya ya, Pak, mungkin gajinya besar gitu ya. ya pasti jauh dari keluarga ya kalau Dari keluarga ya. tim luar Kediri. Terus setiap minggunya harus balik ke Kediri juga. Oh, di waktu di Madura ya. Madura. Ya, menengok anak juga. istri ya. Ya, Kalau di Martapura itu pulangnya berapa bulan sekali? mungkin 3 bulan sekali. Baru ketemu anak Baru istri ya. Kalau tur ke Jawa itu Baru mampir gitu ya. Wah, luar biasa. Faris Aditama, Kapten Persik Kediri. Belum pernah main di luar negeri ya? belum. Belum pernah ya? Belum. Belum pernah bermain di luar negeri. Nah, Iris, mungkin dari karirmu ya, dari karirmu pasti didukung oleh istri, pasti didukung oleh orang tua. Siapa selain orang tuamu, istrimu, orang yang sangat berjasa mengantarkan kamu menjadi pemain profesional, pemain yang sekarang go nasional, mungkin di seluruh bumi Nusantara ini pasti tahu siapa Faris Aditama. Siapa orang yang sangat membantu, mungkin Ya, berjasa. Yang jelas pelatih saya SSB dulu. Siapa pelatihnya? Ya Pak Kartowi. Pak Kartowiono ya. Pak Kartowiono tokoh sepak bola di Kabupaten Kediri ya. Oke, ternyata orang yang berjasa, yang membantu kesuksesan Faris adalah pelatihnya di SSB, juga pelatih Porprov waktu Faris membawa kota Kediri juara ya. Faris ini termasuk orang yang sakti ya. Dari kaki dia bisa membuat rumah. Dari kaki dia bikin segalanya ya, bikin segalanya. Sudah punya rumah, sudah punya mobil. Nah, mudah-mudahan ini menjadi panutan bagi pesepak bola yang junior. Contoh Faris Aditama dengan bermain sepak bola yang tekun, dia bisa membeli segalanya sesuai dengan cita-citanya. Ini Riz, mungkin Faris punya, setiap orang itu kan pasti punya sahabat karib ya, Ya. punya teman dekat. Di Persik ini siapa yang paling dekat dengan Faris? Pemain ya. Pemain.
Ada nggak apa semuanya sama gitu? Kalau untuk musim ini semua sama. Semua sama ya. Sama. Ini pemain yang seumuran Faris siapa di Persik ini? Yang seumuran? Umuran Nggak ada ya? yang asli Kediri kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Dari pemain Persik yang ada ini, Faris termasuk yang paling senior ya? Kalau dari sisi umur. Kalau yang asli Kediri paling senior yang. Kalau yang semuanya, bukan yang asli Kediri aja. Yang semuanya masih banyak apa? Dian Agus itu kan. Oh iya, itu malah 34 tahun ya, 35 tahun ya. Ya, Dian Agus, Munhar. Nah, Munhar ya. Oke. Nah, Riz, ini kenapa teman-teman kamu di tim ini kok memanggilnya Le itu apa? Le Aris, masa gitu ya? Le Faris itu ya? Apa? Kenapa dipanggil Le itu? Karena mungkin keseniorannya atau bagaimana itu? Ya mungkin keseniorannya aja lah. Siapa tuh pertama yang berani-berani panggil Le itu? Kurang ajar banget itu pemain. Skill itu. Skill ya? Iya ya. Loh, kamu sama Kis kan seumuran ya? Ya, seumuran. Seumuran ya. Dulu berjuang bersama waktu juara Porprov Putra itu kan juga si siapa? Kiskil. Si Kiskil, strikernya, terus sama si Aris ya. Aris sekarang dokter ya? Dokter. Wah. Oke, kita ngobrol lagi nih, Riz. Ngobrol lagi, ya tentunya masih tentang Persik Kediri, tentang karirmu ya. Pertama kali, Faris mengangkat trofi kejuaraan, trofi kompetisi lo ya. Itu dengan tim mana? Yang Klub. Selama kamu pindah ke Martapura, ke Persepam, balik ke Persik Kediri, berapa kali mengangkat juara di naik podium? Ya pertama ya di Persik Kediri. Wah, Persik lagi ini ya. Jadi Persik itu langganan juara ya? Iya. Itu waktu di kompetisi berapa itu? Ya waktu itu juara 3 2013. Oh, di Solo itu ya? Oh. Di Solo mengalahkan Persikabu Kabupaten Bogor dengan skor yang besar. Ya. 6 berapa itu? 6-3 apa 6-2 ya? 6-2. Teman-teman Persikmania, 6-2 jangan di, ini bukan kode loh ya, saya sudah tutup ini skor ya. Oke, juara 3 sekaligus lolos ke Indonesia Superliga ISL ya. Pada waktu itu Faris bermain full itu ya? Ya. Full ya? Menit 80 kalau nggak salah diganti ya. Diganti ya? Ya. Cetak gol nggak pada waktu itu? 1 gol ya? Nah, Asisnya siapa itu? Asisnya siapa waktu cetak gol itu? itu asisnya Fatkul Ica. Oh, Fatkul ya? Ridwan kalau nggak salah. Wah, luar biasa setelah di semifinal kalah dengan Perserui ya? Ya. Padahal unggul dulu ya lawan Perserui ya? Iya, betul. Unggul dulu, akhirnya ditebus dengan mengalahkan tim yang sangat berambisi, karena Liga Divisi Utama pada waktu itu Persikabu dihuni pemain-pemain bintang ya. Akhirnya bisa dikalahkan dengan skor yang luar biasa 6-2. Nah, 6-2. Nah, Riz, pemain Liga 1 itu yang paling senior adalah Ismet Sofyan ya di Persija. Ismet Sofyan ini kalau nggak salah umurnya di atas 40 ya. 41. Ada Supardi Nasir. Nah, Faris kira-kira terinspirasi nggak dengan mereka berdua ini? Ya, Mereka masih bermain di level tertinggi loh ya, Liga 1 loh. Kalau dibandingkan mereka, Faris masih jauh lebih muda. Punya keinginan seperti itu, Riz ya? yang pasti punya keinginan bermain sampai umur 40-an. Di Liga 1 ya harusnya ya. Satunya. Liga 1, jadi nanti betul-betul sukses. Masih punya cita-cita di Liga 1 untuk berapa tahun lagi, Riz? Iya, mungkin sekitar 5 3 musim tahun, lagi. 5 tahun lah. Nah, ini masih punya cita-cita menjadi pemain Liga 1 sampai 5 musim ke depan ini ya. Nah, ini kan banyak sekali pemain-pemain yang mengambil lisensi kepelatihan. Kalau di Kediri ada Wimba Sutan sudah mengambil, Dani Saputra ya, Munhar juga sudah mengambil lisensi. Faris nggak ikut, kenapa itu Faris?
Enggak mau jadi pelatih ya? Ya pengen nunggu apa yang di Kediri aja kan. Oh ya di Kediri ya. Jadi punya cita-cita menjadi ini ya, menjadi pelatih ya. Faris ini sarjana ya? Iya. Sudah. Ambil apa? Fakultas apa dulu? Apa jurusan olahraga. Olahraga ya, Penjaskes ya? Iya, Penjaskes. Nah ternyata Faris ini adalah sarjana di Fakultas Penjaskes, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan ya. Di sini ya, di UNP ya. UNP. Oke, jadi punya cita-cita jadi guru enggak ini? Muaranya kan ke guru ini ya. Tapi ditinggalkan. Kalau katanya kamu nggak menjadi guru ya? Tinggalkan. Ternyata Faris tidak minat jadi guru ya, meskipun sarjana pendidikan di Penjaskes ya. Banyak sekali ya ternyata pemain-pemain Persik ini pada kuliah di situ ya. Iya. Pak Yuwoto, Bagas itu kan juga sudah semester akhir ya. Bahkan Faris sudah sarjana. Ternyata pendidikannya memang nomor 1 Rizal. Iya. Oke. Kita ngobrol lagi berkaitan dengan karir Faris Aditama. Gini Riz, antusiasme sepak bola di Kabupaten Kediri, di kota Kediri ini kan luar biasa ya. Kalau menurut pengamatan Faris, banyak nggak potensi-potensi pemain-pemain generasi modern yang akan menjadi pemain besar menurut pengamatan Faris? Ya mungkin sangat banyak sekali ya. Kan di kota Kediri juga banyak SSB, SSB di kampung-kampung itu saya melihat tuh banyak potensi untuk pemain bisa jadi pemain. Ya jadi pemain besar ya. Pemain besar. Apalagi SSB ini menjamur di kota, di kabupaten. Dan ini harus disyukuri karena di kota dan kabupaten itu banyak sekali lapangan ya. Bahkan di desa itu setiap desa punya lapangan ya. Oke Riz, mungkin Faris punya ini ya, punya cita-cita setelah nanti gantung sepatu lah mungkin bisa 6 atau 7 tahun ke depan. Sudah punya planning atau rencana untuk menjadi pengusaha mungkin setelah gantung sepatu? Yang pasti ingin punya usaha ya, dan juga ingin melatih juga. Jadi melatih usaha ya. Sebetulnya usaha itu gampang Riz. Ada usaha yang itu pasti laku ya. Apalagi di Kediri kan ada bandara ya. Investasi di seputaran bandara, bikin kos-kosan itu usaha yang paling enak, nggak usah diurus, jalan sendiri. Punya nggak rencana buka kos-kosan itu ya? Ya rencana sih ada, tinggal nunggu uangnya aja. Nunggu uangnya. Kompetisi berhenti ini ya? Iya. Kompetisi berhenti, uangnya tidak ada ya. Tapi saya yakin akan pulih kembali ya, karena setiap tangisan itu akan berakhir bahagia ya. Setiap penderitaan akhirnya itu juga akan berakhir kebahagiaan, tergantung bagaimana kita berusaha untuk bahagia ya. Mudah-mudahan pandemi corona juga segera berakhir ya. Dan kita, kamu, saya dan teman-teman ini kan orang-orang bola ya, insan sepak bola. Berharap liga ini bisa diputar tahun depan. Meskipun tanpa penonton, mudah-mudahan Kapolri mengizinkan sepak bola digulirkan ya. Karena kalau nggak ada sepak bola juga nggak enak Riz ya. Contoh ya sekarang itu bagaimana liga di desa-desa itu banyak sekali peminatnya, penontonnya luar biasa. Nah ini yang terakhir Riz, untuk Faris kira-kira apa ya pesan kepada pemain-pemain yang di bawahnya Faris? Artinya umurnya yang satu tim atau ya, untuk motivasi untuk pemain-pemain di Kediri ini, Faris? Yang pasti selalu giat berlatih, kerja keras, pantang semangat, dan yang terakhir tentu saja berdoa. Berdoa ya.
Jadi usaha Riza. Usaha Kalau pemain itu ya kerja keras, berlatih keras ya, berdoa ya. berdoa paling penting. Oke Riz, terima kasih Riza. Ya, siap. Waktunya obrolan kita pada podcast channelnya Persik Official. Mudah-mudahan Persikmania setelah menonton podcast ini bisa mengetahui secara detail siapa Faris Aditama ya. Faris pemain pendiam, pemain yang tidak neko-neko, akhirnya betul-betul menjadi bintang di Persik Kediri meskipun dari sisi usia dia sudah senior. Riz, terima kasih Riz ya. Semoga sukses selalu bersama Persik Kediri 5 musim lagi ya. Amin. Semoga kondisi kamu juga jos. Terima kasih Persikmania. Saya Widodo pamit ya. Persik Kediri Jayari.